Karena nggak ngeliat kodenya, kalian tahu KA225 tetap berjalan di jalur 3. Ya, jalur yang seharusnya itu adalah punya KA220. Selamat datang di stasiun kejadian destinasi tragedi kereta api Bintaro 1. Tenang, belum ada iklan lagi karena makanan lagi minim nih di pantry. Nanti deh kalau misalnya ada hal yang pengen aku masak, bakal aku share deh ke kalian. Dan sama seperti di tema channel kali ini, yaitu tentang kereta api. Hari ini kita akan mengunjungi jalur waktu di mana saat kejadian kecelakaan dahsyat ini terjadi. Aduh, semoga nih kereta nggak ketularan lah ya, amit-amit jangan sampai. Nah, jadi kecelakaan kereta api Bintaro ini terjadi di tanggal 19 Oktober 1987, di mana peristiwa ini melibatkan ada dua kereta api yang tabrakan banteng di daerah Pondok Betung dengan korban ratusan jiwa, di mana katanya itu ada 139 orang tewas, sementara 254 orang lainnya itu luka-luka. Nah, jadi seperti yang dibilang ada dua kereta api kan. Jadi itu ada satu kereta api yang namanya kereta api Patat Semerak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran dengan kode KA220. Sementara ada satu lagi kereta api bernama Lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung ke Jakarta Kota dengan kode KA225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Kayak gini lah ya untuk ilustrasinya. Berdasarkan keterangan resmi dari Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kecelakaannya tuh ada di tikungan S yang dulunya itu masih didominasi sama perkebunan dan juga semak belukar yang luas tuh. Nah, dan ternyata lokasinya itu berjarak kira-kira 1,5 km di sebelah barat daya dari TPU atau Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Ya, kalau dari cerita yang beredar sih TPU ini lumayan serem ya. Ya sebenarnya namanya kuburan ya serem-serem aja kan guys. Apalagi banyak tuh tokoh-tokoh terkenal yang juga dimakamkan di situ. Jadi ya sebenarnya ya nggak ada hubungannya juga sih. Nah, jadi ada dua versi nih tentang kronologi kecelakaannya. Yang pertama itu ada versi dari PJKA-nya atau Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan yang satu lagi itu tuh versi dari masinisnya yang selamat dengan nama Bapak Slamet Suradio. Itu tuh masinis kereta api KA225 tadi, yang nanti akan kita ceritakan dua-duanya ya, untuk tahu nih gimana sih sudut pandang antara keduanya. Kalau gitu kita ke versi yang pertama dulu, yaitu versi PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. BTW sekarang PJKA itu namanya adalah PT KAI ya. Jadi sebelum PT KAI itu tuh ada beberapa nama hingga akhirnya di tahun 2011 PT KAI lah diganti tuh namanya. Tolong koreksi aja kalau misalnya aku ada salah di bagian sini ya guys ya. Kita mulai yang pertama dari kereta api 225 dari stasiun Sudimara, di mana masinisnya bernama Bapak Slamet Suradio yang nantinya akan menjadi versi kedua dari kronologi kecelakaan ini. Terus kereta api ini juga ada asisten masinis yang bernama Bapak Soleh dan juga Bapak Adung Syafi'i sebagai kondekturnya. Nah, sementara itu, di kereta api KA220 dari stasiun Kebayoran, itu masinisnya bernama Bapak Amung Senaria dan juga asistennya yang bernama Bapak Mujiono. Nah, mulai masuk ke kronologinya. Di sini kita butuh banget yang namanya konsentrasi yang penuh ya guys ya, karena aku sendiri juga mumet nih untuk bahasnya. Tapi biar nggak bingung, aku nanti bakal gambarin lah ya untuk grafik realnya kayak gimana. Nah, jadi awalnya KA220 dari stasiun Kebayoran berhentilah itu di jalur 1 untuk bersilang dengan kereta api KA251. Kereta api KA251 itu letaknya dari stasiun Sudimara ya. Dia berangkatnya dari stasiun Sudimara. Nah, kemudian berangkatlah itu KA251 dari stasiun Sudimara. Di belakangnya itu ada KA Barang dengan kode 1035 yang kemudian berhentilah itu di jalur 2 stasiun Sudimara. Dan di belakang KA1035 tadi itu ada KA225 yang ini, yang bakal tabrakan ini, yang kemudian masuklah itu dia ke jalur 3 Sudimara. Nah, waktu itu penempatan di stasiun Sudimara itu tuh punya 3 jalur yang telah dikatakan penuh nih dan nggak bisa menerima persilangan kereta api karena ternyata di jalur pertama itu kondisinya buruk dan cuma dipakai sebagai langsiran dan juga sepur simpan, dimana ternyata di situ ada 7 gerbong terparkir tuh. Dan kemudian di jalur kedua itu tuh berisi kereta api barang dengan kode 1035. Sementara di jalur yang ketiga itu ternyata ada kereta api 225 jurusan Rangkas Bitung ke Jakarta yang berhenti. Yang mana kereta api itulah yang nantinya akan clash.
Nah, kalau kayak gitu kondisinya, ya otomatis rel semua penuh dong. Dan sekedar informasi, persilangan kereta api itulah situasi ketika sebuah kereta itu berhenti di stasiun yang biasanya di jalur belokan untuk nunggu nih kereta api lain lewat di jalur tunggal dari arah yang berlawanan. Biar apa? Kemudian ya nanti mereka gantian tuh jalurnya. Kayak gitulah ya konsepnya. Nah, kemudian karena stasiun Sudimara penuh tuh, ya otomatis nggak bisa menerima persilangan dong untuk antar kereta api. Makanya akhirnya kereta api 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara. Pergilah itu untuk berhenti di stasiun Kebayoran nih, dalam kondisi jalur yang masih tunggal. Nah, harusnya sesuai dengan peraturan dinas, petugas pengatur perjalanan kereta api yang nantinya akan kita singkat sebagai PPKA dari Sudimara itu wajib. Yang pertama, menelepon PPKA Kebayoran untuk minta izin pemindahan tempat persilangan. Terus yang kedua, mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan yang nanti kita sebut sebagai PTP yang harus diserahkan secara langsung nih ke masinis dan juga kondektur KA 225 dari Sudimara. Nah, tapi sayangnya surat PTP itu diserahkan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu nih kepada PPKA Kebayoran. Nah, habis surat itu dibuat, barulah itu PPKA dari Sudimara itu menelepon lah itu PPKA Kebayoran yang bernama Bapak Ahmad Ali untuk minta izin pindah tempat persilangan. Dan kemudian Bapak Ahmad Ali jawab lah itu, gampang, nanti diatur. Nah, kemudian di pagi itu terjadilah itu pergiliran shift PPKA dari shift malam ke shift pagi. Dan pas serah terima shift itu di Kebayoran, Bapak Ahmad Ali yang merupakan shift malam bilanglah itu ke Bapak Umriyadi yang merupakan petugas di shift pagi. Dia bilang kalau Pak Umriyadi, KA 251, KA 225 dan juga KA 1035 belum sampai ya di Kebayoran. Nah, terus nih KA 251 lagi berangkat nih ke arah Kebayoran untuk bersilangan sama KA 220. Jadi otomatis benar ya nyampaikan kalau persilangan bakal dilakukan di Kebayoran. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Bapak Umriyadi minta izin lah itu untuk memberangkatkan KA 220. Tapi ternyata Bapak Jamhari yang merupakan PPKA dari Sudimara bilang gini, Halo Pak, tunggu aman saya lagi sibuk. Nah, harusnya sesuai dengan prosedur yang ada, Bapak Jamhari harus menyatakan penolakan nih untuk memberikan izin. Karena kan untuk persilangannya harusnya di Kebayoran. Dan juga cara ngejawabnya adalah tidak tunggu. Dan juga mengabarkan nih kalau ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran. Nah, tapi begitu komunikasi antara PPKA itu ditutup, teleponnya selesai gitu kan. Entah kenapa Bapak Umriyadi justru memberangkatkan KA 220 dari Kebayoran. Asumsi kalau persilangan KA tetap dilakukan di Sudimara. Perasaan Pak Mat Ali udah ngasih tahu, apa kurang jelas gitu kan. Jadi otomatis kereta api 220 dari Kebayoran tetap berangkatlah itu ke Sudimara. Nah, agar meyakinkan akhirnya Bapak Umriyadi telepon lagi lah itu ke Bapak Jamhari. Dia bilang kalau, halo Pak, KA 220 udah berangkat ya dari stasiun Kebayoran, oke? Nah, padahal PTP untuk pindah persilangan itu udah terlanjur dikasih ke masinis dan juga kondektur KA 225. Ya otomatis kereta KA 225 udah siap lah itu kan untuk berangkat melakukan persilangan di Kebayoran. Tapi kok si bapak ini malah berangkatkan KA 220 untuk persilangan di Sudimara. Bingung kan? Sama. Ya pada ingat kan, PTP itu keluar kenapa? Karena tempat rel di Sudimara itu penuh semua. Nah, akhirnya Bapak Jamhari yang ada di Sudimara, PPKA-nya itu bingung dong. Sementara kereta mulai dipadati penumpang, bahkan sampai overload gitu loh guys, sampai naik ke atas-atas atap kereta apinya. Nah, untuk mengantisipasi dan juga mengatasi masalah ini, dilangsirlah itu KA 2251 dari jalur 3 ke jalur 1 Sudimara. Ya mungkin berpikir biar ada space kosong nih kan, jadi si KA 220 bisa masuk lah itu. Nah kan tadi aja KA 225 disuruh pindah perkara tempat persilangannya tuh penuh gitu. Nah, akhirnya dilangsirlah itu. Dan sekedar informasi, langsir kereta itu tuh artinya adalah perpindahan jalur kereta ya guys ya. Kayak di kasus ini kan KA 225 pindah tuh dari jalur kereta 3 ke 1. Yang sebelumnya dimana jalur kereta 1 itu tuh cuman ada gerbong dan juga bisa dibilang sebagai mungkin kayak rel mati gitu lah ya, nggak bisa tembus. Nah, kalau gini ceritanya harusnya aman kan? Soalnya ada satu jalur kosong tuh. Jadi KA 220 bisa masuk. Nah, untuk melaksanakan tugasnya tadi, Bapak Jamhari memerintahkanlah itu seorang petugas harian stasiun untuk membantu ngelangsir tuh, pindah rel gitu kan. Nah, petugas yang disuruh Bapak Jamhari itu dengan tangkas lah itu, dia mengambil bendera merah sama selompret.
Saat akan dilangsir, masinis yang nggak bisa ngelihat simbol tanda itu untuk dipindahkan. Dan perkara banyak banget orang yang naik gitu kan, soalnya sampai penuh banget loh guys. Ya otomatis pandangannya kehalang kan, apalagi kapasitasnya saking overloadnya. Nah alhasil, karena nggak ngelihat kodenya, kalian tahu KA225 tetap berjalan di jalur 3. Iya, jalur yang seharusnya itu adalah punya KA220. Gila, merinding nggak kalian sampai sini? Dan ya udah. Nah, tapi guys, dan sebelum petugas itu sampai ke kereta, kira-kira ada jarak sekitar 7 meteran. Nah, tiba-tiba tepat di jam 6.52, KA225 mulai bergerak lah itu tanpa perintah selompret. Dan juga petugas stasiun yang udah kalang kabut ngerti gimana situasinya dengan selompet yang ada, ngasih kabar kayak, woi berhenti woi. Tapi usahanya jelas sia-sia. Kondektur Bapak Adung Syafei yang sedang berada di luar KA220 pun kaget lah ini kan, loh kok tiba-tiba pergi gitu kan. Akhirnya dia ngejar kereta api tuh yang mulai berjalan. Berhasil kan itu Bapak Syafei buat masuk, tapi tetap aja dia telat untuk sampai ke ruangan masinis untuk ngasih tahu kalau segera putar balik gitu loh, itu ada kereta api mau masuk ke jalur 3. Petugas stasiun akhirnya melapor lah itu karena gagal ke Bapak Jamhari. Dia bilang kalau Pak, KA225 udah berangkat tanpa izin. Dan dengan cepat lah itu Bapak Jamhari ngegerakin tuas untuk kirim sinyal ke pihak Kebayoran. Tapi ternyata tetap nggak bisa berhasil mematikan kereta api. Bapak Jamhari kabur lah itu, lari-lari kan ke tengah rel sambil ngibarin bendera merah ke arah KA225. Tapi tetap aja gagal karena nggak kelihatan. Akhirnya Bapak Jamhari balik lah itu ke stasiun, kemudian dia pingsan karena dia tahu apa yang bakal terjadi gitu loh. Dan di detik-detik inilah guys, akhirnya masinis 225 kaget lah itu, soalnya ngeliat loh kok ada KA220 tepat di depan mata. Akhirnya masinis 225 narik lah itu rem sekuat-kuatnya, berharap bisa berhenti dalam waktunya. Tapi ternyata ya udah tetap nggak bisa meskipun udah narik tuas rem bahaya. Dan akhirnya tabrakan nggak bisa terhindarkan. Mereka di situ di jalur tikungan S terjadi tabrakan banteng antara kereta api KA220 dan juga KA225. Al-Fatihah buat semua korban yang sudah pergi, dan juga semoga keluarga yang masih hidup diberikan ketabahan untuk nggak kuat gua. Di mana ada total kerugian diketahui berdasarkan laporan akhir dari PJKA sekitar 1,9 miliar dengan korban tewas lebih dari 100 orang, sementara itu 254 lainnya itu mengalami luka-luka. Oke, kalau begitu kita lanjut ke versi yang kedua, versi menurut Bapak Slamet Suradyo yang merupakan masinis dari kereta api 225 yang berangkat dari Sudimara tadi, yang dibilangnya itu berangkat tanpa izin. Nah, jadi berbeda dengan tudingan yang ada di pengadilan dan juga laporan akhir PJKA yang bilang kalau masinis KA225 Bapak Slamet Suradyo itu memberangkatkan kereta tanpa izin. Nah, sementara itu pembelaan dari Bapak Slamet Suradyo itu bilang kalau bapaknya itu sama sekali bukannya ngelanggar izin, tapi kan bapak itu berpedoman ke PTP yang udah terbit tadi gitu kan, dimana PTP-nya bilang kalau nyilangnya tuh di Kebayoran kan. Nah, Bapak Slamet juga bilang kalau dia nggak ngelihat tanda apapun tuh yang nyuruh berhenti atau langsir jalur. Ya masuk akal, karena saking banyak dan padatnya itu penumpang, akhirnya ya nggak kelihatan kan. Dan pas tabrakan, Bapak Suradyo juga meluruskan nih tentang apa-apa aja sih yang diberitakan di media sebelumnya, termasuk misalnya di dalam koran pembaruan yang bilang kalau masinisnya lompat nih, masinisnya menyelamatkan diri sendiri nih, dan sebagainya. Dimana akhirnya Bapak Suradyo menanggapin kalau kaki saya nggak bisa jalan, hingga akhirnya saya merambat keluar melalui jendela. Dan pas tabrakan terjadi, Bapak Slamet Suradyo itu sempat tuh tergencet badannya oleh badan lokomotif dalam keadaan yang bersimbah darah. Jadi ya bisa dibilang kasus di atas, bukan kasus sih, tragedi di atas bisa dibilang ini human errornya banyak ya guys ya. Kalau aku boleh menyimpulkan karena miskomunikasi sih, itu aja. Dan kemudian akhirnya sanksi dijatuhkan, di mana masinis KA225 Bapak Slamet Suradyo yang selamat dari kecelakaan itu tuh dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun penjara, yang menurutnya nggak adil karena ia cuma mengikuti instruksi dari PTP. Dan nggak cuma itu, Bapak Slamet juga nggak menerima uang pensiunan meskipun dia udah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Dan setelah dibebaskan, dia baliklah itu ke kampung halamannya di Purworejo dan menjadi seorang penjual rokok.
Sementara itu kondekturnya yang bernama Bapak Adung Syafei itu divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Bapak Umriyadi dari stasiun Kebayoran Lama itu divonis 10 bulan penjara. Aku greget banget pas baca kronologinya, nggak kuat banget guys. Baiklah, itu tadi perjalanan mengenai seberapa mengerikan kecelakaan kereta api Bintaro waktu itu. Aku di sini hanya menyampaikan berita yang aku temukan dan juga aku turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan, dan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Coba deh kalian yang kerja di kereta api atau jangan-jangan ada orang PT KAI bisa share insight nih tentang keselamatan berkendara di kereta api gimana sih? Pagi kadang aku pernah lihat gitu kan, ada aja tuh orang-orang nerobos palang kereta api padahal udah turun gitu loh, ya ampun. Soalnya kayaknya ada teori tersendiri deh guys, kenapa kendaraan yang kalau misalnya ada di tengah rel kereta api sementara kereta api itu udah mulai dekat, itu tuh kadang mesinnya mati sendiri kan. Tapi nantilah mungkin kita bahas. Oke, baiklah, kita telah sampai di stasiun utama. Jangan lupa di subscribe dan like biar kalian gak ketinggalan ke stasiun berikutnya. Dan kita ketemu lagi nih di perjalanan berikutnya. Au revoir.